Jadi rahasia alam itu, rahasia sunatullah itu justru perbedaan itu. Artinya cabang kampret itu tidak bisa memahami itu ya, adanya. Iya. Semua yang berangkat dari ego itu kan pasti begitu. Kecenderungannya adalah keseragaman. Dan itu juga salah satu penyakit negara kita ya dalam semua hal. Mulai SD wis diseragam gitu. Penyeragaman itu kan dalam hal apapun itu langsung atau tidak langsung itu kan sesungguhnya bertentangan dengan sunatullah, ya kan? Karena sunatullah itu tidak ada yang sama, ya, tidak ada yang sama. Zaman Soeharto pikirannya digawe podo, kudu kuning kabeh misalnya. Saiki dadi dosen ya kudu seragam. Nek enggak nulis nang Skolpus kudu dosen. Jadi sing nulis neng lontar itu kan nggak mungkin oleh angka kredit. Padahal justru semua itu harus diberi penghargaan karena bakat orang itu berbeda-beda. Ada orang yang podo-podo dosen, ono dosen sing nggak iso nulis. Itu harus kita hargai. Bakatnya ada di sana. Dia harus kita beri tempat. Isone nggawe film, nggawe opo, harus diberi tempat. Ya. Isone tiktokan, ya diberi tempat. Pada akhirnya itu nanti akan menjadi konstruksi yang indah. Jadi seragam kabeh, penulis jurnal kabeh, pengisi seminar kabeh, pengabdian kabeh. Hasilnya cuma ditumpuk menjadi kertas yang tidak berguna. Ya makanya kan kemudian intelektual Indonesia itu jadi seragam kan. Mana sudah berapa puluh tahun kita negeri ini nggak melahirkan pakar intelektual yang sesungguhnya. Ya jadi ahli copy paste kabeh kan. Menurut ini terus penemu teori baru sopo. Setelah Jurgen Habermas itu lo tidak ada. Kan sesungguhnya ini kematian intelektualitas dunia bukan hanya Indonesia. Karena ya, jangan heran sarjana sekarang itu lulus pada bingung. Mereka nggak tahu cara hidup. Mereka taunya hanya cara mencari nilai A. Tapi cara hidup sudah nggak tahu. Bayangkan S1 tahun 80, 70. Pasti jadi orang yang berguna, bermanfaat di lingkungannya. Terus nggak usah dokteran, BA saja, Bachelor of Art itu loh. Di lingkungannya mesti jadi orang yang bermanfaat, bagian dari problem solver, penyelesai masalah. Sekarang master doktor bukan problem solver, tapi justru bagian dari problem itu sendiri. Karena sudah tidak ada intelektualitas. Seragam kabeh. Nah, ini nek sampean ngoreksi skripsi, wah podo kabeh. Sudah nggak ada. Ini ngeri ya, salah satu ciri-ciri akhir zaman sih memang. ngantuk. Enggak. Kok siap. Malah diformatkan seragam sekarang skripsi. Ya, sekarang itu akademi intelek kan bertentangan. Mau intelektualitas, kecerdasan, kok diformkan, ditemplatkan, diformkan. Itu kan wis dibatasi sudah. Iya. Itu kan bukan lagi kecerdasan, bukan lagi intelektualitas. Namanya satu-satunya di dunia ini yang tidak bisa dibatasi itu pikiran. Template. Tapi kan untuk meyakini, mengimani itu juga berat karena di sebuah lingkungan yang sampean yo niru-niru aku sing cek nemen iki karirnya.
Ya namanya sekarang ada program kreativitas mahasiswa tuh isinya template ya. Di kreatif ya. Template ya. Kasih template di gua. Iya, itu dibuang. Betul. Harusnya kan dilihat substansinya dulu. Itu kalau saya lihat memang template-nya dulu baru substansinya. Template-nya dulu dikoreksi Dan Wah. saya sendiri sekarang itu menciptakan kondisi seperti tahun 90-an atau 2000 awal. Ngajar itu ya, menciptakan kondisi dengan begini. Kayak saya itu dulu kalau ngajar, kenapa saya dekat dengan mahasiswa, kalau ngajar kan di kantin, di gazebo, dimanapun gitu kan. Jadi justru malah dalam enak. Itu sekarang sudah sulit. Sudah sulit karena raw materialnya mahasiswanya juga sudah, generasinya sudah berbeda. Generasinya sudah berbeda. Katanya generasi digital gitu ya, tapi ketika dibawa kuliah digital nggak jalan juga, karena yang jalan bukan nalar logisnya, bukan intelektualitasnya, tapi buyingnya tadi. Gitu loh. Entertainnya akan dosen itu cenderungannya entertain, Iya. bukan hanya mahasiswanya, dosennya juga entertain. Ya, dosen favorit bukan yang paham teori, tapi yang lucu. Sekarang kan nggak ada di lingkungan dosen itu pergulatan, pertengkaran teoritis itu kan nggak ada, karena sibuk dengan urusan administratif. Itu sesuatu yang saya jumpai 10 tahun awal saya jadi dosen, itu betul-betul merasakan betul pergulatan intelektual, pertarungan intelektual. Setiap ketemu teman di mana saja itu sing diobrolkan isi buku, dari perdebatan dan sebagainya. Itu sudah tidak ada di lingkungan kita, karena sibuk jam ngajar, sibuk BKD, sibuk urusan kepangkatan, administratif dan seterusnya. Dulu perdebatannya Habermas dan Niklas Luhmann nggak jadi buku tuh, Ya. The Clash of the Last Titan. Ya, sesungguhnya perjalanan teori-teori atau paradigma filsafat itu kan catatan perdebatan semua. Catatan perdebatan. Demikian juga dalam lingkup agama. Lahirnya kitab-kitab kuning itu kan Iya. rekaman perdebatan semua. Gitu. Jadi orang semakin tidak menyadari bahwa penuntun atau cahaya dunia itu adalah ilmu. Maka warasatul anbiya itu kan ulama. Penerus. Karena ini urusannya dalam melaksanakan tugas rahmatan lil alamin tadi harus dengan ilmu. Jadi warasatul anbiya kenapa bukan hukama, bukan ahli hikmah? Kenapa bukan ahli kalam? Kenapa ulama? Basul Masail aja sekarang nggak asik kayak dulu kan. Iya, karena sudah terkotak-kotak dengan kepentingan. Jadi orang berangkat ke Basul Masail sudah bukan untuk ilmu, tapi sudah untuk kepentingan golongannya. Nggak fatwa yang enak nol. Jadi misalnya akhir-akhir ini rame, misalnya beberapa pihak menantang Basul Masail saja soal keabsahan Dzurriyyah Rasulullah di Indonesia itu loh. Ya bagaimana mau buat Masail, masing-masing sudah membawa frame kepentingan, yang ada nanti malah tonjok-tonjokan di ruang itu. Jadi kayak Gus Baha itu loh, enak. Gak apa-apa ulama tukaran, para habaib itu tukaran. Tapi piye carane tukaran itu dadi rahmat. Nek gak cocok tukaran, salah siji kudu minggat. Sehingga
jadi rohmanya sing minggat itu mau kan dakwah di tempat lain. Islam meluas. Para sahabat, para pendahulu dulu, kenapa Islam sekarang menyebar di dunia? Karena kan barokah minggat. Barokah tukaran lagi kabeh ngumplek neng kampus. Iya kan? Gak nggo barokah kabeh akhirnya ya. Nek gak cocok, nek gak sesuai, ya wis minggato, gawe manfaat di tempat yang lain. Itu loh Mas, rahasianya kenapa aku itu jarang Jelas ya, Bro. Jadi ojo ngumplek neng kono, ganggu sing neng kono. Umat sing mesakne. Akhirnya kan umat sing mesakne bayaran terlambat apa macam-macam. Masalahnya mah mesti gak kuman terus gak iso maem ya Mas ya. Hari ngikuti harus saya. Bumi ini milik Allah, luas, tidak ada batasnya. Orang-orang usah khawatir. Tidak, kalau kita beriman rezeki itu diatur Allah, nggak usah khawatir. Minggat saja untuk biar bisa menjadi rahmat. Kalau tetap ngumplek ning ngono tukaran nggak ono entek kayak saiki ki ning Indonesia.